menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan belajar. Di antaranya, yang pertama, pada membaca permulaan sederhana, anak tersebut masih membutuhkan dituntun untuk membaca kata-kata yang sederhana. Kemudian yang kedua, pada membaca pemahaman, anak tersebut masih membutuhkan orang lain untuk membacakan soal-soal. Padahal soal-soal membaca pemahaman itu biasanya sangat panjang, tidak terlalu panjang, tetapi itu kata-katanya itu lebih dari 2 suku kata. Nah, pada tahap itu anak itu kesulitan dalam mengucapkan atau membaca kata-kata tersebut. Nah, berdasarkan hasil kebutuhan belajar anak tersebut, kita mengambil pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum yang kami ambil ini adalah pengembangan kurikulum akomodasi. Nah, mengapa menggunakan pengembangan kurikulum akomodasi? Karena dalam pengembangan ini pembelajaran itu berbeda. Ada 4 perbedaan dalam pembelajaran. Yang pertama, itu materi dan cara pengajaran atau kegiatan dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lingkungan belajar, lingkungan di sekitar anak tersebut. Kemudian yang ketiga waktu, dan yang keempat itu penilaian atau evaluasi. Nah, pada saat pembelajaran di kelas itu berlangsung, anak yang berkebutuhan khusus ini itu suka berkolaborasi, suka bekerja sama, suka belajar sambil bermain, bernyanyi, dan kemudian dia itu tidak ingin dibedakan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dengan kondisi anaknya seperti itu, suka bermain, kolaborasi, belajar sambil bermain, tidak ingin dibedakan dengan temannya, maka untuk mengatasi kebutuhan belajar itu akan dimodifikasi dengan kegiatan belajarnya yang diubah. Dalam kegiatan belajar ini menggunakan metode tutor sebaya atau berkelompok antara anak yang sudah bisa membaca dengan anak yang berkebutuhan khusus. Mengapa menggunakan metode ini? Karena ketika seorang anak yang berkebutuhan khusus ini belum bisa membaca, nanti ada satu anak yang sudah bisa membaca, maka mereka akan berkolaborasi, saling membantu untuk membaca. Nah, ini dalam konsep kebutuhan membaca. Nah, selain dengan menggunakan metode tutor sebaya ini, dalam kegiatan pembelajarannya juga menggunakan media pembelajaran yang sangat mendukung dalam kegiatan pembelajarannya. Contohnya media flashcard. Media flashcard ini dapat membantu anak-anak dalam kegiatan belajar untuk menemukan kegiatan belajar itu sambil bermain menata sebuah kartu menjadi kata. Maka kebutuhan belajar anak tersebut akan teratasi. Program akomodasi yang telah kami rancang yaitu yang pertama, kami menggunakan metode tanya jawab, metode eja, metode bermain peran, metode abjad, dan metode bunyi babi bu bebo. Kemudian untuk media pembelajaran, kami menggunakan media audio visual, media gambar beserta keterangannya, media flashcard, dan media buku bergambar. Letak akomodasi pada bentuk pembelajaran. Yang pertama yaitu pada media pembelajaran secara khusus, itu pada media flashcard. Nah, sesuai dengan flashcard ini sendiri, siswa menyebutkan bentuk-bentuk huruf yang ada dalam flashcard dengan lantang, dan siswa yang sudah bisa ini dapat membantu temannya yang belum bisa. Kemudian, setiap anggota perwakilan kelompok diminta untuk maju ke depan, membacakan dengan lantang setiap kata yang telah terbentuk. Untuk anak ABBK yang terpilih untuk maju ke depan, anak ABBK tersebut dapat mengejakan setiap kata yang telah terbentuk dengan lantang. Kemudian, siswa bersama dengan teman kelompoknya menyusun kata sesuai dengan materi letak geografis. Kemudian, siswa dapat membacakannya, ABBK dapat mengejanya.
Letak akomodasi pada metode pembelajaran yaitu siswa ABBK menggunakan metode eja, metode abjad, dan metode bunyi babi bu bebo. Nah, di sini anak ABBK dapat mengeja teks membuang sampah dan keterangan pada gambar yang telah disajikan. Letak akomodasi pada evaluasi pembelajaran yaitu siswa membaca teks, dan untuk anak ABBK, siswa mengeja teks. Kemudian, siswa dapat menebak gambar dengan membacanya, dan untuk anak ABBK, siswa dapat menebak gambar dengan mengejanya, dan siswa ABBK dapat menjodohkan gambar dengan keterangan yang telah dieja. Strategi apa yang dipilih? Strategi pembelajaran yang kami pilih adalah strategi pembelajaran dan demonstrasi. Strategi demonstrasi adalah pembelajaran yang sepenuhnya terfokuskan pada guru. Yang kedua, mengapa memilih strategi tersebut? Kami memilih strategi tersebut karena di dalam pembelajaran ini guru menjelaskan secara detail kepada siswa sehingga dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Selain itu, dalam pembelajaran ini guru juga menunjukkan, memeragakan, mengarahkan, dan mendorong siswa sebelum guru membagi tugas dan menyuruh siswa untuk memeragakan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Tujuan strategi pembelajaran sendiri adalah untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman materi ajar kepada siswa agar siswa dapat memahami materi tersebut secara detail. Yang ketiga, media apa yang dipilih? Media yang kami pilih dan gunakan dalam pembelajaran adalah media audio, media video, dan media gambar. Yang keempat, mengapa menggunakan media tersebut? Kami menggunakan media tersebut karena dalam pembelajaran ini guru menampilkan lagu menggunakan proyektor. Nah, proyektor di sini merupakan media audio. Setelah itu, guru meminta siswa untuk menyebutkan beberapa gambar tentang benda di sekitar yang berbentuk bangun datar, selain pada gambar yang telah disajikan. Kemudian, guru juga menampilkan video lagu membuang sampah melalui proyektor atau merupakan media video. Alasan kami membuat lembar kerja peserta didik seperti ini dibuat dengan tujuan agar LKPD ini dapat digunakan oleh semua anak tanpa terkecuali termasuk anak ABBK. Karena berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang sudah diakomodasi, yang mana tidak hanya dibuat bagi anak-anak berkesulitan belajar saja, tetapi secara umum dan menyeluruh untuk semua anak. Selain itu, lembar kerja peserta didik ini juga guna membantu peserta didik lebih memahami kembali pembelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Lembar kerja peserta didik ini dibuat sesuai dengan bahan ajar dan materi ajar yang ada pada kelas 2, tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 1. Kemudian, LKPD ini dilengkapi dengan petunjuk soal, pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan tidak membingungkan bagi siswa ketika mengerjakannya. Selain itu juga, LKPD ini dibuat sekreatif mungkin agar siswa merasa tidak jenuh dalam mengerjakan soal-soalnya. Yang kedua, jelaskan dan berikan gambaran bagaimana nanti siswanya akan mengerjakan secara kolaborasi. Sebelum mengerjakan LKPD, siswa diminta untuk membagikan beberapa kelompok belajar. Setelah sudah mendapatkan kelompok masing-masing, ditentukan ketua kelompok dan notulen. Siswa saling bekerja sama dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah tersedia. Selain itu, saling berpendapat satu sama lain, saling bekerja sama antara kelompok agar pengerjaan LKPD-nya dapat terselesaikan dengan baik. Pada LKPD ini diawali
dengan identitas kelas, tema, subtema, nama, serta nomor absen. Siswa terlebih dahulu mengisi nama dan nomor absen. Selanjutnya disediakan 5 poin petunjuk belajar, di mana sebelum mengerjakan soal terlebih dahulu memahami petunjuk yang sudah disediakan. Secara umum terdapat 2 kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Kegiatan 1, siswa diminta mengerjakan soal bahasa Indonesia, sedangkan kegiatan 2, siswa diminta mengerjakan soal muatan matematika. Pada kegiatan 1, siswa diminta menyanyikan lagu yang berjudul Membuang Sampah secara bersama-sama, di mana disediakan teks di LKPD dan juga ada pada buku siswa. Setelah selesai menyanyi, siswa diminta menyebutkan kosakata yang ada pada lagu Membuang Sampah. Pada kegiatan 2, siswa diminta mengidentifikasi luas garis yang membatasi model bangun datar dengan tepat. Setelah itu, siswa diminta mengamati gambar bangun datar secara bersama-sama dan menentukan banyaknya garis luas. Evaluasi yang akan dilakukan adalah mengakomodasi pengembangan kurikulum, yaitu pada rencana pembelajaran di kelas 2 semester 1 tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di sekolah. Selanjutnya, bagaimana nantinya evaluasi tersebut dilakukan? Jadi menurut kelompok kami pada kegiatan pembelajaran di kelas 2 ini di semester pertama, kegiatan yang pertama adalah siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. Kemudian guru memberikan flashcard huruf beserta gambar pada setiap kelompok. Lalu siswa bersama-sama mendengarkan lagu Membuang Sampah dan menyanyikan. Jika terdapat siswa yang belum bisa menyanyikannya, maka dapat dibantu oleh temannya atau peer tutor, di mana guru memimpin kegiatan dengan memberikan instruksi kepada siswa untuk bermain peran menjadi sebuah objek alat-alat kebersihan sesuai dengan flashcard abjad. Kemudian setiap siswa bergantian menyebutkan huruf pada kata yang terbentuk dengan lantang sesuai gambar objek pada flashcard. Selanjutnya, guru menyediakan flashcard, kemudian memilih beberapa siswa dalam kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan secara lantang kata yang dibentuk di papan tulis. Yang selanjutnya, guru menyediakan flashcard yang sudah disusun sesuai dengan materi letak lingkungan geografis. Kemudian siswa diminta untuk menjaga kata yang terbentuk berdasarkan gambar. Sehingga evaluasi pembelajaran yang kelompok kami lakukan adalah yang pertama, siswa membaca kata sederhana, lalu siswa menebak gambar dengan lantang dan huruf yang sesuai, dan siswa mengambil flashcard huruf dan menyebutkan dengan lantang. Kemudian siswa menjodohkan gambar sesuai dengan kata yang terbentuk lalu menyebutkan dengan lantang.